Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan menjelaskan farmakoterapi pada penyakit obstruksi kronik atau yang biasa disebut dengan penyakit obstruksi menahun atau yang biasa disingkat dengan PPOK atau PPOM. Nah, penyakit jenis ini ya, ini sebenarnya adalah salah satu jenis penyakit yang dapat dicegah atau diobati. Artinya di sini adalah dapat dicegah progresifnya kerusakan dari paru-paru, ya, dan dapat diobati, ya, untuk mengurangi sekresi atau inflamasi dan sebagainya pada bagian paru-paru. Nah, penyakit ini berhubungan dengan partikulat ataupun gas yang bersifat berbahaya terhadap paru. Ya, jadi penyebab penyakit ini terutama adalah partikulat berbahaya terhadap paru ataupun gas atau zat yang berbahaya ketika terhirup masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian yang terutama adalah penyebabnya dari asap rokok atau kontak dengan asap dan debu yang bersifat iritasi terhadap paru. Nah, untuk pertama kita bahas tentang pendahuluan, yaitu penyakit paru obstruktif kronik ini atau biasa disebut dengan PPOK, suatu keadaan yang dapat dicegah dan diobati yang ditandai dengan pembatasan aliran udara, ya. Jadi jumlah udara yang masuk ke dalam paru ataupun yang akan dibawa ke seluruh bagian tubuh ini berkurang jumlahnya, ya. Kemudian pembatasan aliran udara biasanya progresif dan berhubungan dengan respon peradangan yang abnormal dari paru-paru terhadap partikel atau gas atau partikulat yang bersifat merugikan, terutama dari rokok, ya. Oke. Nah, jadi bahwa penyakit ini itu memang yang paling banyak penyebabnya itu adalah pada kasus rokok, ya. Nah, pengertian penyakit PPOK atau PPOM, ya, yaitu suatu penyakit paru obstruktif yang hal ini dalam istilah ini digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka waktu yang panjang. Nah, penyakit ini menghalangi aliran udara, ya. Jadi perfusi udara itu tidak baik pada kondisi penyakit ini. Nah, PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu yang pertama adalah bronkitis kronis, yang kedua adalah emfisema. Ya. Nah, pada penyakit ini biasanya kita sering mendengar istilah eksaserbasi akut, ya. Nah, pada waktu-waktu tertentu pasien bisa dan akan mengalami serangan-serangan akut yang biasa disebut dengan eksaserbasi akut. Nah, yaitu ketika manifestasi PPOK ini terasa lebih berat, ya, dari biasanya. Nah, sehingga memerlukan pengobatan yang juga berbeda atau lebih dari biasanya, ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat penyebab utama dari PPOK itu akibat dari dua penyakit ini. Yang pertama bronkitis dan emfisema, di mana bronkitis ini merupakan infeksi pada saluran udara menuju ke paru-paru atau bagian bronkus dan bronkiolus yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus. Kemudian selain terjadi pembengkakan, juga diproduksi cairan di saluran udara yang berlebih. Nah, jadi cairan pada bagian bronkus tadi, sehingga menghalangi perfusi
udara yang masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua akibat dari emfisema ya. Nah, emfisema ini kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap ya. Nah, dengan kata lain, bronkitis kronis ini pada bagian bronkial atau cabang atau saluran nafas menuju paru-paru yang terdiri dari otot polos mengalami pembengkakan atau inflamasi yang menghasilkan lendir. Nah, sehingga mengganggu perfusi udara. Kemudian emfisema itu elastisitas alveoli berkurang atau alveoli mengalami kolaps ya. Nah, dua hal ini yang menyebabkan timbulnya PPOK atau PPOM. Nah, di luar istilah PPOK ini disebut dengan COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease ya. Suatu penyakit obstruksi atau kerusakan pada bagian paru ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada yang disebut dengan kronik bronkitis ya. Tadi penyebab utamanya ada dua, bronkitis dengan emfisema. Nah, kalau kita lihat pada bagian bronkitis ini ada bagian bronkus ya, saluran udara yang menuju ke paru-paru. Nah, ini pada bagian yang normal, pada bagian yang sehat, seperti ini yang terjadi. Diameter dari bronkus ini atau bronkiolus ataupun cabang dari bronkus tadi, ini diameternya dalam kondisi yang normal, sehingga aliran udara dapat masuk sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Nah, pada kondisi kronis bronkitis ya, kalau kita lihat di sini ya, diameter dari saluran bronkitis atau bronkus ini ya, ini mengalami inflamasi sehingga perfusi udara atau jumlah udara yang akan masuk menuju ke paru-paru juga akan berkurang. Selain terjadi inflamasi seperti ini ya, juga terjadi keluarnya lendir yang berlebih atau disebut dengan mukus ya. Nah, sehingga ini akan menghalangi masuknya udara menuju ke paru-paru. Nah, yang kedua adalah akibat dari emfisema ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari alveoli yang normal. Nah, pada bagian alveoli yang mengalami emfisema ya, membran atau lapisan-lapisan dari alveoli ini mengalami kerusakan, sehingga elastisitas dari alveoli ini akan berkurang dan kerja dari alveoli juga akan kolaps. Oke. Nah, inflamasi pada atau yang disebut dengan COPD ini, kalau kita lihat di sini ya, nah saluran penyakit gangguan saluran udara ya, bisa diakibatkan oleh inflamasi ataupun saluran udara ini mengalami perubahan baik umumnya adalah perubahan bentuk dan diameter dari saluran udara ya, atau karena pengaruh dari parenkim mengalami destruksi atau kerusakan pada bagian parenkim, sehingga alveoli ya, elastisitas dan kerja ataupun kemampuan alveoli untuk membesar dan mengecil ketika menarik
udara atau menghembuskan udara, ini juga akan terganggu. Nah, jika kedua hal ini terjadi, ini akan mengakibatkan limitasi pada saluran udara atau darah atau udara yang masuk ke paru-paru. Nah, yang terjadi pada kasus PPOK ini kerusakan pada saluran nafas atau pada parunya sendiri, ya, atau parenkim, ya. Nah, hal ini menyebabkan trapping, yaitu udara yang telah masuk ke dalam paru susah untuk dikeluarkan, dan udara yang akan keluar seperti CO2 juga susah untuk dikeluarkan, sehingga CO2 dalam paru ataupun di dalam darah ini akan meningkat. Nah, imbasnya adalah proses difusi yang tidak efektif. Nah, ada beberapa faktor resiko penyebab terjadinya PPOK ini. Yang pertama, yang penyebab faktor resiko utama adalah merokok, ya. Nah, lebih dari 50% penyebab utama dari PPOK adalah merokok, ya. Kemudian bertambahnya usia, ya. Nah, jadi degeneratif, semakin bertambahnya usia, maka fungsi dari paru-paru juga akan berkurang. Kemudian status sosial ekonomi, ya. Nah, rendahnya status sosial ekonomi juga akan mengakibatkan terjadinya atau progresifnya dari PPOK ini akan semakin meningkat, ya. Misalnya untuk seseorang yang dia cenderung mengalami PPOK, nah kemudian pada pasien ini karena pengaruh dari sosial ekonominya yang rendah sehingga pengobatan jadi terhambat, pemberian obat juga akan terhambat, sehingga progresifnya penyakit ini akan semakin cepat terjadi. Kemudian ada faktor genetik, ya. Faktor genetik juga penyebab dari atau faktor resiko dari timbulnya penyakit PPOK. Kemudian polusi udara, ya. Polusi udara selain dari asap rokok juga dari asap industri, asap kendaraan, dan debu, ya. Nah, hal ini juga merupakan faktor resiko terjadinya penyakit paru obstruksi kronik. Nah, kemudian abnormalitas dari paru-paru, ya. Nah, fungsi ataupun patofisiologi ataupun bentuk dari saluran nafas juga mempengaruhi berkembangnya penyakit ini, ya, atau faktor risiko dari penyakit PPOK ini. Nah, epidemiologi, ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, PPOK ini penyebab utamanya adalah rokok, ya. PPOK adalah penyebab terpenting dari tingginya angka kesakitan dan kematian seluruh dunia, ya. Dia termasuk dalam 5 besar penyumbang kematian atau kesakitan di level dunia, ya, mengakibatkan timbulnya beban ekonomi dan sosial yang semakin meningkat, ya. Nah, karena PPOK ini sering sulit untuk didiagnosa sampai terbukti adanya keluhan klinis, ya, pada pasien tadi, ya. Sehingga prevalensi dan angka kesakitan ini tidak
menggambarkan keadaan beban ekonomi dan sosial yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita ambil urutannya, PPOK ini adalah penyebab kematian keempat di Amerika dan Eropa. Nah, angka kematian pada wanita meningkat 2 kali lipat lebih dalam waktu 20 tahun terakhir. Nah, kebiasaan merokok ini merupakan faktor utama tadi. Ya. Nah, kemudian di Indonesia penyakit ini berada pada level atau ranking ketiga. Penyakit terbanyak ya. Nah, pada laki-laki ini sekitar 53%, pada perempuan sekitar 36%, pada remaja pada rentang 12 sampai 27%. Oke. Nah, patogenesis ya. Merokok tadi faktor utamanya. Selain peradangan, juga ketidakseimbangan proteinase dan antiproteinase di paru-paru, dan stres oksidatif juga merupakan faktor penyebab terjadinya PPOK tadi. Nah, kalau kita lihat patofisiologinya, mekanisme patogenik menyebabkan timbulnya perubahan patologi pada PPOK. Nah, bisa berupa hipersekresi mukus atau disfungsi silier. Ya, pada kasus ini terlalu banyak cairan atau lendir yang dikeluarkan pada bagian bronkiol, ya, pada bagian saluran udara menuju paru-paru. Bisa juga karena disfungsi dari silier, ya, disfungsi dari bulu-bulu halus pada bagian saluran pernapasan. Ya. Kemudian pembatasan aliran udara dan hiperinflasi. Ya. Kemudian bisa terjadi akibat abnormalitas dari pertukaran gas. Bisa juga diakibatkan oleh hipertensi pulmonari, ya, atau hipertensi pulmonal, dan bisa dipengaruhi oleh efek sistemik, ya. Nah, untuk diagnosa, ya, intinya untuk manifestasi tadi, ya, manifestasi kliniknya itu biasanya ini hampir sama dengan gejala yang timbul pada asma, ya. Sesak napas atau kadang-kadang juga disertai dengan bunyi mengi, ya. Kemudian bisa berupa batuk berdahak. Kemudian untuk manifestasi lain bisa berupa gejala-gejala lain seperti mudah lelah karena perfusi udara tadi yang kurang, sehingga menyebabkan transport oksigen ke seluruh bagian tubuh ini juga akan berkurang. Dan akhirnya seseorang juga akan mudah untuk lelah pada pasien yang mengalami PPOK. Nah, kemudian untuk diagnosanya itu bisa dilihat dari batuk yang lama, kemudian berdahak, sesak nafas, ya. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan ronki, wheezing, bunyi napas, ya, tachypnea. Pada pemeriksaan toraks ditemukan emphysematos, ya. Nah, kemudian mempunyai faktor resiko
beberapa faktor risiko tersebut ya. Nah, untuk diagnosa lanjutnya itu bisa dilakukan spirometri ya, terutama pada pasien yang terpapar rokok atau lingkungan yang berpolusi. Kemudian riwayat keluarga dengan penyakit saluran nafas kronik ya. Nah, kemudian diagnosa lanjut dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya. Nah, untuk penata laksanaan PPOK stabil ya, ini bisa dilakukan dengan edukasi ya, farmakologi dan non farmakologi, di mana untuk edukasi ini bisa mengedukasi pasien untuk berhenti merokok. Nah, dipaparkan beberapa bahaya-bahaya rokok, termasuk salah satunya adalah penyebab utama terjadinya PPOK. Memberikan edukasi berupa pengetahuan dasar tentang PPOK ya. Kemudian bisa berupa edukasi obat-obatan yang terkait dengan PPOK atau penanganan PPOK. Nah, kemudian berupa edukasi pencegahan peningkatan progresifnya penyakit PPOK ini. Kemudian dapat memberikan edukasi kepada pasien berupa penyebab munculnya eksaserbasi pada penyakit PPOK ini. Kemudian penyesuaian aktivitas pada pasien yang mengalami gangguan PPOK. Nah, kemudian untuk farmakologisnya dengan obat-obatan ini bisa diberikan bronkodilator seperti antikolinergik, kemudian bisa diberikan agonis beta 2, bisa diberikan santin. Ya, bisa dikombinasi antara SABA ya dan LABA ya. Ini yang untuk bekerja short acting, sedangkan LABA adalah long acting. Long acting beta agonis, short acting beta agonis. Nah, bisa dikombinasi antara long acting beta agonis ditambah dengan obat-obat steroid. Nah, bila perlu bisa diberikan ekspektoran mukolitik untuk mengeluarkan lendir yang berlebih tadi ya. Kemudian bisa diberikan antioksidan untuk mengurangi progresifnya gangguan ini, atau bisa diberikan vaksin ya vaksin. Nah, untuk terapi non farmakologis ini bisa rehabilitasi berupa terapi oksigen, vaksinasi, asupan nutrisi ya, ventilasi ion mekanik, dan intervensi bedah ya. Nah, keterangan di sini kalau kita lihat, kortikosteroid hanya diberikan pada penderita dengan uji steroid positif. Nah, uji steroid positif adalah bila dengan pemberian steroid selama 10 sampai 14 hari, terutama steroid oral ya. Ini menunjukkan perbaikan gejala klinis atau fungsi paru. Nah, bisa diberikan SABA atau LABA. SABA atau short acting beta 2 agonis, LABA long acting beta 2 agonis. Nah, algoritma penata laksanaan PPOK ya. Nah, ini untuk algoritma pelayanan kesehatan primer atau puskesmas ya. Nah, pertama inisiasi atau meningkatkan frekuensi terapi bronkodilator. Nah, untuk melebarkan saluran bronkus atau saluran udara yang menuju ke paru-paru.
nilai ulang dalam beberapa jam. Kemudian jika terjadi perbaikan tanda dan gejala, maka dilanjutkan dengan tata laksana dengan pemberian bronkodilator ini. Jika memungkinkan, dikurangi ya pemberian. Jika dengan pengurangan ini tetap dalam kondisi baik. Nah, kemudian jika sudah dikurangi kondisi tetap baik, maka tata laksana ini dilanjutkan untuk jangka waktu yang lama. Nah, jika tidak terjadi penyembuhan atau perbaikan, segera ke dokter. Nah, pada pengobatannya bisa ditambahkan kortikosteroid oral, ya, atau penambahan antibiotik jika terjadi PPOK ini akibat dari infeksi saluran nafas. Nah, bisa juga diberikan diuretik bila ada kelebihan cairan pada bagian paru-paru, saluran nafas, dan sebagainya. Nah, nilai ulang tanda selama 2 hari. Jika terjadi perburukan tanda atau gejala, maka pasien dirujuk ke rumah sakit. Nah, pada pasien yang mengalami PPOK ini, perlu diedukasi untuk berhenti merokok. Ya. Kemudian mengenali sifat penyakit ini. Ya. Kemudian menghindari iritan atau penyebab iritasi pada bagian saluran nafas. Ya. Nah, kemudian perlu diedukasi adaptasi terhadap limitasi. Ya. Misalnya seperti ini. Pada pasien yang mengalami PPOK, maka harus dibatasi aktivitas gerak dan sebagainya, ya, untuk mencegah eksaserbasi akut. Ya, oke. Nah, untuk pengobatan tadi, ya, yang pertama adalah bronkodilator. Nah, obat-obat ini bekerja dengan cara melebarkan bronkus, saluran udara yang menuju ke paru-paru. Nah, bisa golongan antikolinergik, ya. Kemudian bisa golongan agonis beta 2 dan bisa obat-obat golongan santin. Nah, obat jenis ini biasanya dalam bentuk inhalasi spray seperti ini, ya. Namun tersedia juga dalam bentuk sediaan lain seperti tablet dan sirup. Nah, yang pertama adalah antikolinergik. Nah, ini merupakan salah satu obat bronkodilator yang dapat melebarkan bronkus atau saluran udara menuju ke paru-paru, ya, dengan melemaskan sel-sel otot polos pada bagian bronkus, ya. Nah, ini contoh obatnya. Ada ipratropium bromid, ya. Kemudian tiotropium bromid. Nah, ini merupakan obat-obat antikolinergik yang dapat melemaskan sel-sel otot polos sehingga melebarkan diameter dari bronkus atau saluran udara menuju ke paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada beta 2, ya, agonis beta 2. Nah, untuk agonis beta 2, yang pertama adalah short acting beta 2 agonis atau disingkat dengan SABA. Jenis obat yang short acting beta 2 ini yaitu ada salbutamol. Nah, ini tersedia dalam beberapa bentuk tablet. Kemudian ada yang dalam bentuk inhaler seperti ini, ya, dan beberapa bentuk sediaan yang lain. Kemudian ada yang obat selanjutnya adalah terbutalin. Nah, ini juga sering digunakan pada pasien yang asma dan sebagainya untuk
melebarkan bronkus, ya, saluran nafas menuju ke paru-paru. Nah, kemudian ada feneterol. Ini juga merupakan short acting beta 2 agonis yang bekerja lebih singkat, ya. Kemudian procaterol atau meptin ini juga merupakan short acting beta 2 agonis, ya. Beta 2 ini merupakan sel pada bagian sel utama penyusun paru-paru. Ya, kalau beta 1 itu ada di jantung, beta 2 ada dominan ada pada bagian paru-paru. Nah, jadi keempat ini merupakan contoh obat yang bekerja lebih singkat. Ya, beta 2 agonis yang bekerja lebih singkat. Nah, kemudian ada yang beta 2 agonis yang long acting atau bekerja lebih lama. Contohnya adalah formoterol atau Symbicort. Nah, ini terutama banyak dalam bentuk inhalasi seperti ini. Nah, kemudian ada salmeterol atau seretide. Ini juga sering digunakan, ya. Ini biasa dalam bentuk inhalasi spray seperti ini, ya. Nah, kedua obat ini bekerja lebih lama dibandingkan obat yang short acting beta 2 agonis. Nah, kemudian bronkodilator selanjutnya adalah golongan santin. Di sini ada theophylline dan aminofilin. Tersedia dalam beberapa bentuk sediaan. Ada yang sirup, ada juga yang dalam bentuk tablet dan sebagainya. Nah, obat jenis ini juga merupakan obat yang dapat melebarkan saluran udara atau saluran napas menuju ke paru. Nah, percobaan terapi kortikosteroid, ya. Nah, untuk percobaan ini dapat dilakukan selama 2 minggu. Jadi pemberian kortikosteroid dengan harapan akan mengurangi inflamasi, pembengkakan pada bagian saluran napas, kemudian juga akan mengurangi sekresi mukus yang berlebih atau lendir yang berlebih pada bagian saluran napas. Ini dapat diberikan selama 2 minggu. Dapat diberikan prednison atau prednisolon 30-50 mg per hari. Nah, jika terjadi perbaikan selama 2 minggu, maka dapat diteruskan dengan bentuk sediaan yang inhalasi. Nah, kenapa perlu dilakukan terapi inhalasi pada pasien yang mengalami PPOK? Ini karena onset cepat atau mula kerja obat itu cepat, ya. Nah, obat bekerja lebih cepat dibandingkan dengan bentuk sediaan yang tablet atau dalam bentuk sediaan yang sirup. Kemudian dosisnya lebih kecil karena bekerja lokal, ya. Kemudian efek samping minimal karena dia bekerja pada bagian saluran udara menuju paru dan paru. Nah, jadi sehingga efek sistemiknya itu, efek sampingnya itu lebih kecil dibandingkan dengan obat yang sistemik atau obat yang oral. Nah, jenis terapinya itu dapat divariasi, bisa dalam bentuk MDI atau moderate dose inhaler, bisa juga dalam bentuk MDI ditambah dengan spacer, ya. Kemudian bisa menggunakan nebulizer, ya. Nah, MDI dan spacer ini apa sih? Ya, kalau kita lihat di sini, MDI itu ini, ya, bagian inhalernya, ya. Nah, ada tambahan spacer untuk mempermudah atau membuat tepat dosis, ya, atau membuat jumlah yang masuk ke saluran napas itu lebih optimum, ya. Di sini spacernya. Jadi antara MDI ini
ya, obat sediaan awalnya itu dalam bentuk MDI seperti ini bisa ditambahkan dengan spacer untuk mempermudah penggunaannya, ya. Kira-kira seperti ini inhalernya atau MDI-nya, ini spacernya. Nah, ini tutupnya untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri dan sebagainya, ya. MDI dan ini spacernya, dan ini cup tutupnya, ya. Nah, kemudian dapat menggunakan nebulizer, ya. Dapat menggunakan nebulizer. Nah, nebulizer ini apa, ya? Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah obat yang dalam bentuk cair ini menjadi bentuk gas, sehingga dapat masuk ke paru-paru dan bekerja terlokalisasi dengan onset yang cepat atau mula kerja obat yang lebih cepat. Nah, untuk obat-obat lain dapat diberikan ekspektoran dan mukolitik untuk mengeluarkan dahak atau mukus yang berlebih atau lendir yang berlebih pada saluran nafas. Kemudian bisa diberikan antioksidan untuk mencegah progresifnya kerusakan pada bagian sel-sel yang ada di paru-paru. Kemudian dapat diberikan antibiotik jika terindikasi ada pengaruh dari infeksi bakteri. Kemudian dapat diberikan imunisasi seperti vaksin tadi, ya. Kemudian dapat diberikan digitalis untuk menghilangkan sesak napas, ya, gangguan sesak napas. Ini merupakan salah satu jenis obat yang sudah sangat lama digunakan untuk pengobatan PPOK ini. Namun ini sudah jarang diberikan, ya. Kemudian bisa diberikan diuretik ketika cairan terlalu banyak atau penumpukan cairan pada bagian paru-paru. Untuk mengeluarkan cairan tadi maka diberikan diuretik. Nah, kemudian bisa diberikan tadi kortikosteroid, ya, obat-obat antiinflamasi dan juga untuk menghilangkan mukus atau lendir. Nah, pilihan terapi pada COPD atau PPOK tadi seperti saya sebutkan sebelumnya ada LABA, kemudian ada yang SABA, ya. Ada yang long acting beta 2 agonis, ada yang short acting beta 2 agonis. Dapat dipilih salah satu dari jenis ini atau dikombinasi dengan dua jenis obat ini. Kemudian bisa diberikan antikolinergik. Nah, tadi sudah saya sebutkan untuk meningkatkan elastisitas atau diameter dari smooth muscle atau sel-sel atau diameter dari bronkus, ya. Sel-sel otot polos pada bagian bronkus atau bronkiolus untuk meningkatkan diameter atau elastisitas dari sel-sel otot polos pada bagian bronkus, ya. Bisa dikombinasi antara short acting beta 2 agonis atau antikolinergik pada sediaannya dalam bentuk inhaler. Kemudian tadi ada santin atau metilsantin juga dapat diberikan. Juga dapat diberikan pada salah satunya adalah obat inhalasi yang dalam bentuk obat kortikosteroid yang dalam bentuk inhalasi, atau kombinasi dari long acting beta 2 agonis dengan kortikosteroid yang inhalasi. Nah, kemudian bisa juga diberikan tadi selama 2 minggu sistemik kortikosteroid. Kemudian atau pilihan selanjutnya ada bentuk obat fosfodiesterase 4 inhibitor, ya. Jadi ini merupakan pilihan bisa dikombinasi dan sebagainya dari beberapa jenis obat-obat ini. Ya, demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.